ngapain Pak Cibut? Oke, lagi nongkrong di bengkel custom Kang Uyuy. Mau ngapain ini? Biasa setting Buat akustikan ya? buat akustikan. Setelah itu akustik NR. Ngeri ya? Ngeri dong. Ini Om Wahyudi nih. Iya. Gimana Om? Kabarnya Om? Aduh, hijau. Baik-baik. Lagi ngapain lo? Biasa ini lagi mau pentas. Wih, pentas seni. Udah kena SMA lo. Ngeri. Ini malam keakraban. Oh, makrab. Mahasiswi. Wih, Ya. ngeri. Ada ceweknya nggak? Nanti malam dah. Oh gitu. Ah. Siap. Nih. Wes, gile serius. Jombro. Mana jombro, lihat dong, jombronya dong. Bro. Combro itu oncong di jero. Iya, kadang-kadang di luar sih. Kalau songong di jero apa? Wes gile. Bray? Ini sih. Iya. Bisa. Mau ngapain kita, Bray? Tuh kan senyum doang kan. Ngerti ya. Lu ngapain lu? Gila. Nih, Om Vero nih. Halo. Gimana Om? Baik, Kabarnya Om? haus, Lagi ngapain nih Om? utak-atik om. Gila. Mau live nih ya? Dan gila lu udah kayak Glenn Fredly Dan. Mana bro kita bro? Stadion Singa Perbangsa Rumah Sekarawang. Karawang. Markas dari klub Persika Karawang. Gila, keren bener. Gara-gara pandemi jadi nggak ada kompetisi cuy. Saya biasa dipanggil Heri Sugi. Kita ada di Rumah Federal Pendekar Karawang. Gitu ya Om ya. Pendekar apa sih pendekar tuh? Pendekar itu singkatan dari Penikmat Federal Karawang. Wow. Om, boleh apa diceritakan yang tadi diceritain Om? Karena banyak pesepeda baru nih, tapi tidak sertai dengan pemahaman tentang bersepeda yang baik dan benar sehingga banyak kejadian orang mati bersepeda dan yang disalahkan sepeda atau komunitas nih Om. Nah gimana kalau menurut Om nih melihat hal seperti itu Om? Ya saya jadi ingat satu quote ya di Karawang ini karena ada yang boleh katakan tragis sehingga muncul quote lebih baik dibully teman daripada ditangisi anak istri. Jadi kadangkala kita dalam kondisi tidak fit hanya karena malu tidak ikut bersepeda dengan rekan-rekan sehingga badan tidak fit, kita memaksakan ikut, mau ikut touring, ikut event ataupun ikut kegiatan bersepeda yang mungkin di luar kemampuan fisik kita karena kita mungkin kurang istirahat atau kita malu mengakui bahwa kita punya indikasi penyakit tertentu sehingga kita memaksakan diri dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan biasanya tentu saja keluarga kan tidak memahami hal-hal seperti ini. Makanya pesan saya kepada setiap komunitas yang ada, jika ada member baru atau pemula yang bergabung di satu komunitas, jangan segan-segan untuk ditanyakan motivasi dan latar belakang. Karena kebanyakan ada yang motivasinya memang ingin mencari atau menambah sahabat, saudara, teman, memang di dunia sepeda tempatnya. Tapi ada juga yang motivasi atau terindikasi ingin sembuh dari suatu penyakit gitu. Misalnya beliau tiba-tiba terindikasi sakit jantung gitu. Nah, mungkin nasihat dari para medis yang bagus adalah dengan berolahraga, bersepeda gitu. Cuman karena biasanya orang suka panik, terindikasi sakit jantung, pengennya sembuhnya cepat.
Nah, kadang-kadang para sahabat ini berpikir bahwa dengan sepeda menggebu-gebu seolah-olah bisa membuat sakit jantungnya itu sembuh dalam kondisi atau dalam waktu yang pendek, 1-2 bulan. Akhirnya menggebu-gebu lah, dan kejadian seperti itu. Saya sendiri sudah mengalami 2 kali bagaimana tidak enaknya saat harus menyampaikan berita di mana keluarga tahu sang suami berangkat sehat walafiat menurut keluarga, tiba-tiba pulang harus tinggal nama lah. Jadi ini kisah nyata, testimoni dari saya di Karawang. Jadi untuk rekan-rekan dimanapun berada, terutama komunitas, apapun jenis sepeda Anda, jika ada new member atau Anda sebagai pemula, sebaiknya open diri. Motivasi Anda untuk bergabung di sebuah komunitas itu apa? Kalau terindikasi untuk tidak terindikasi oleh suatu penyakit berat, sebaiknya open aja, nggak usah malu-malu. Ya, kata sahabat saya Argo Fadul atau Aceh Karmodi, itu lebih baik dibully teman daripada kita ditangisin anak istri. Sehat itu mahal kalau sudah seperti itu. Tapi kalau kita mau mengukur diri kita sendiri, maka sehat itu sangat sederhana. Apa yang harus dilakukan seorang pesepeda untuk kemudian mencapai titik baik atau proper dalam bersepeda, Om? Karena kan banyak orang nggak olahraga tapi tiba-tiba bersepeda jarak jauh gitu, atau misalkan bersepeda dalam kondisi yang berat gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah latihan? Apakah apa? Standar sebetulnya sih, cuman memang kadang-kadang kalau lama belum pernah lagi bersepeda, seperti saya berhenti bersepeda waktu SMA sekitar tahun 82 ya, 81, terus bersepeda lagi di tahun 2005. Itu tidak bisa langsung jarak jauh memang, walaupun kita dari SD SMP itu pakai sepeda. Jadi ada masa-masa adaptasi, ada masa-masa kita latihan, jadi nggak bisa langsung. Kalau sekarang saya mungkin bisa Karawang Indramayu sehari gitu ya, bersyukur. Tapi itu harus saya tempuh dalam waktu berlatih sekian bulan, tidak bisa dalam waktu pendek kita tiba-tiba bisa jadi pesepeda jarak jauh. Dan tentu saja bersahabatlah dengan para pesepeda jarak jauh, serap ilmunya, jadilah pendengar yang baik, dan praktekkan dalam keseharian. Bersepeda ke tempat bekerja itu sebagai latihan yang bagus untuk menjadi calon pesepeda jarak jauh. Om, ini apa yang harus dilakukan oleh komunitas biar kejadian-kejadian kecelakaan dalam bersepeda atau kematian dalam bersepeda tidak terjadi lagi? Apakah harus ada coaching klinik, harus rutin, harus memanfaatkan sosmed, atau apa nih Om? Sebetulnya banyak. Kalau sekarang udah canggih dunia dengan media, banyak. Tapi yang saya alami di Karawang memang setelah beberapa kasus teman-teman seperti itu, kita suka coaching klinik. Saya pernah menyarankan khususnya di dunia federal Indonesia, yaitu komunitas atau mungkin chapter-chapter di sebuah kota itu mencoba mengadakan pendekatan dengan rumah sakit. Saya pernah lakukan itu sebelum, atau Goeser di Karawang, Goeser Karawang ini pernah memprakarsai dengan sebuah rumah sakit di Karawang untuk mengadakan coaching klinik CPR, pertolongan pertama pada pesepeda yang terkena serangan jantung. Itu ada. Dan saya lihat semua rumah sakit sepertinya welcome. Mungkin karena sekarang kita sedang dalam situasi lagi pandemi, rumah sakit juga sibuk dengan para sahabat yang terkontaminasi virus ini, jadi mungkin sekarang ini agak kurang. Tapi saya yakin kalau memang semuanya ini selesai, semacam Vespa, Pamulang, ataupun chapter federalis manapun atau komunitas MTB pun bisa saya rasa untuk mendekati rumah sakit manapun atau pihak-pihak medis untuk mengadakan selain donor darah. Nah, dari sana kan kita ketahui bagaimana HB kita dan sebagainya sebagai salah satu kontrol. Apakah kita sehat, apakah kita siap untuk perjalanan jauh, apakah kita dengan bersepeda ini terlihat manfaatnya. Di pengalaman saya sendiri sebagai penggiat bike to work di satu perusahaan, mereka yang melakukan aktivitas ke kantor dengan bersepeda, jujur aja kunjungan ke rumah sakit dalam 1 tahun tuh banyak yang menurun. Artinya ada perbaikan dari segi kesehatan tubuh dibandingkan kalau kita tidak bersepeda ke tempat kerja. Itu aja mudah-mudahan bisa memberikan sedikit
pandangan pada rekan-rekan siapapun sisi positifnya dari segi bersepeda.